Nah, untuk Aufa 5 tahun kosakata belum bisa, tetapi paham perintah dan larangan. Nah, ini untuk anak-anak yang untuk Aufa sebenarnya dia sudah punya kosakata. Kosakata itu dia paham itu adalah kosakata. Jadi perintah atau larangan itu pun kosakata. Tetapi biasanya anak ibu-ibu mengatakan itu dengan gesture. Tidak boleh, tidak boleh. Nah, jangan. Nah, jadi ada gesture. Nah, kadang-kadang anak-anak itu sangat bergantung melihat gesture itu atau nada suara kita. Kalau nada suara kita seperti orang waktu marah, dia langsung berhenti dan melihat. Ini sesuatu yang seperti ini biasanya saya nggak boleh melakukan. Nah, dia akan berhenti dan freezing, nggak melakukan apa-apa. Yang aman sekarang saya stop melakukan apapun yang sedang saya lakukan. Tetapi kalau dia lebih tahu apa yang dilarang, nah itu kelihatan anak akan berhenti melakukan apa yang ibu suruh. Nah, jadi ini harus dibedakan apakah anak berhenti karena nada kita, karena gesture kita, atau dia benar-benar mengerti yang kita minta berhenti. Nah, itu butuh untuk analisa dari orang tua. Ya, analisanya gimana? Jadi jangan berikan gesture, jangan kita ngomong melarang tanpa nada yang tinggi. Enggak boleh, tidak. Nah, karena biasanya kalau mungkin ibu-ibu kalau sudah ngomong itu nadanya tinggi, nadanya seperti orang marah, nadanya tinggi, dan dia anak tahu ini waktunya ibu saya kayaknya nggak suka dengan apa yang saya lakukan. Nah, itu. Jadi kita jadi orang tua, kita harus berlaku lebih smart lagi untuk menganalisa kondisi anak kita. Jadi sekali lagi saya bicarakan kosakata itu belum tentu harus yang anak ini harus bisa mengatakan. Yang saya omongkan di sini untuk hari ini adalah kosakata reseptif, di mana anak mengerti perintah dari orang tua atau orang sekitarnya atau terapis. Nah, itu juga sudah kosakata, tetapi tanpa gesture. Jadi seperti kalau kita biasanya sini sini, kamu sini. Jadi anak ini sebenarnya melihat ini enggak, tidak boleh, atau kita ngomong tidak, tidak dengan nada yang nice, tapi tetap artinya tidak. Jadi bukan yang menjadi bahasa buat mereka adalah intonasi kita atau gesture kita, tetapi adalah kata-kata yang kita ucapkan. Ya, walaupun kita ucapkan dengan nada rendah, nggak tinggi. Oke. Oke, Madura ada juga di sini, Malang, Palembang, Siantar, Sawangan ya, Bukali Sawangan ya. Oke, dari yang saya terima ini, oke, untuk Kiana 4 tahun 7 bulan, kosakata masih kurang, Bu. Bisa sekitar 300-an kata benda, belum verbal. Tapi untuk angka sampai 10, warna, bentuk sudah paham, kata sifat, kata kerja juga belum banyak. Perintah sudah paham, Bu, tapi kadang harus diulang-ulang. Nah, itu. Jadi di sini, oke, saya mulai ya sampai ini saya dari Patricia, ortu dari Patricia Omega, Sianturi, Samarinda, Kaltim, oke. Jadi untuk Keana ini itu lebih ke arah kalau problemnya bukan problem utama adalah mengeluarkan dalam bentuk verbal ya, kata-kata ya. Jadi itu sebenarnya di otaknya dia sudah ada banyak kosakata. Tapi menurut saya untuk Keana, Ibu masukkan semua kosakata yang up to date sekarang di sekitar kita seperti pandemi, COVID itu kita bicarakan ke anak kita. Nah, kenapa kita sekarang nggak pernah keluar? Kenapa nggak sekolah lagi? Nah,
Anda kalau kesulitan, kita ambil gambar-gambar dari media massa. Oh, semua orang di rumah ada kata-kata, tetap di rumah. Kenapa tetap di rumah? Karena di luar kalau keluaran nanti ketularan COVID, nanti kena COVID. Nah, apapun pakai bahasa yang simpel, tetapi perkenalkanlah topik-topik yang sedang in di kita, di sekitar kita, untuk membuat anak kita itu ngerti. Seperti pandemi, kata ini diulang-ulang di sekitar kita, pandemi. Apakah anak kita perlu diajar kata-kata pandemi? Iya, kenapa enggak? Walaupun dia tahu sekarang ini masa-masa pandemi. Pandemi itu apa? Masa banyak orang sakit. Itu aja. Oke, sekarang banyak orang sakit. Kalau orang sakit itu ada di rumah sakit, bisa di rumah. Nah, itu diterangkan sebisa ibu, sesimpel mungkin. Jadi kita nggak usah ngomong COVID itu karena kalau anaknya sudah bisa, dia disebabkan oleh virus COVID. Di mana virus COVID ini, pandemi ini mulainya ada di China. Tahun berapa, bulan berapa. Nah, itu bisa dikatakan. Nah, untuk anak-anak yang mungkin sudah bisa menerima info-info itu, untuk anak-anak yang simpel ya, kita katakan yang simpel aja, ya. Oke, untuk Bu Lucy Bogor hadir, terima kasih. Untuk Bu Rika. Bu Rika ini menanyakan cara mengajarkan anak supaya mulai bicara. Anak saya umur 5 tahun belum menguasai satu kosakata. Ibu, yang saya kosakata reseptif pun tidak ada. Kalau kosakata reseptif tidak ada, kita nggak akan bisa mengajarkan untuk anak bicara. Terus yang kita bicarakan apa? Kalau dia nggak tahu, namanya dia harus tahu ini susu. Oke, susu. Terus kita ajarkan dia, pertama kita ajarkan bahwa ambil susu, ini susu. Setelah itu kita bicarakan dia harus mengulang kata susu pada waktu dia melihat susu. Jadi kan harus suara yang keluar dari mulut anak ini kita ajarkan yang meaningful kan, yang punya arti. Nah, sesuatu yang punya arti ya dia harus mengenalnya lebih dahulu gitu ya. Oke, untuk program memperbaiki kontrol bibir lidah itu nanti saya sharing pada waktu kita memperbaiki suara dan kata. Nah, karena di sini saya harus membayangkan anak yang paling parah, jadi saya nggak bisa langsung, oke saya akan mengajarkan suara dan kata, padahal anaknya nggak punya kosakata. Nah itu, jadi akhirnya mungkin untuk anak-anak yang sudah lumayan advance, itu merasa, Bu, anak saya sudah bisa ini Bu, gini ini. Ya maaf, kita kan banyak orang ya, saya harus mulai dari anak yang saya pikir, anak ini pasti belum, kosakatanya belum banyak. Ya, oke. Untuk Joel, anak yang terlalu sensitif dengan suara, itu ya ini problem. Mungkin Anda harus ke THT dulu, coba periksa telinga bagian tengah dengan tes, aduh saya lupa ya. Nah itu ngomong aja pemeriksaan telinga bagian tengah. Nah itu apakah ada problem dengan si Joel? Karena banyak kali juga itu menyebabkan anak-anak itu jadi sensitif terhadap suara. Atau kalau dari dokter Ali mungkin nanti boleh ditanyakan ke dokter Ali, apakah bisa dibantu dengan
Bicom atau suplemen. Oke. Saya kesulitan mengajar anak untuk belajar karena anak masih loncat-loncat, lari, fokus, mata belum ada. Oke, Bu Rika. Bu Rika, waktu itu saya sudah mengajarkan anak-anak itu untuk menunggu. Nah, pada waktu dia menunggu berapa detik, kita bisa melakukan, memberikan materi yang penting untuk dia. Jadi Ibu Rika harus ke saya menunggu tuh minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, saya lupa ya. Atau 3 minggu lalu. Coba nanti Ibu ke Bu Rizka ya, untuk menanyakan bagaimana untuk membuat anak menunggu. Terus ada juga saya bagaimana untuk membuat anak stop. Nah, itu sesuatu yang Ibu harus bisa mengontrol Ibu untuk stop dengan aktivitas kesukaannya tanpa dia marah. Yang sebelumnya bagaimana membuat anak mau menunggu. Itu adalah modal kita untuk membuat anak berhenti walaupun berapa detik dan memasukkan apa yang kita mau masukkan. Nah, kalau hari ini kita ngomongnya materi. Jadi saya kadang ngomong masalah behavior, perilaku, yang mana perilaku ini penting. Kalau perilaku ini tidak bisa dikendalikan, kita juga susah gitu ya. Untuk membuat anak konsentrasi ke kita. Nah, itu kenapa saya selang-seling kadang-kadang dengan behavior, karena tanpa behavior ini, hanya materi saja, Anda juga akan gagal untuk bisa membuat anak, mengajar anak kita. Dan hasilnya Ibu akan bilang, nggak ada hasilnya Bu, karena anaknya nggak bisa diem. Nah, maka dari itu perilakunya juga harus benar juga, gitu ya. Saya berusaha mengcover semua hal yang kira-kira terjadi di anak-anak kita. Dan kalau Anda lakukan satu-satu, seperti anak Anda bisa berhenti, bisa menunggu, itu sudah lumayan untuk membuat materi ini bisa masuk, gitu ya. Mungkin kalau Bu Siti Masito ini juga bagaimana pengucapan yang mengucapkan kata-katanya lebih jelas lagi. Jadi ini bukan di sini, Bu. Itu nanti ada di menirukan suara dan kata. Ya, jadi saya nggak bisa membicarakan bagaimana untuk anak-anak mampu mengucapkan kata-kata dengan jelas. Nanti itu ada waktunya, ya. Dan Ibu jangan sampai skip materi itu, karena materi itu maaf saya karena kesibukan saya launching-nya itu kan selalu agak mepet-mepet ya Bu ya, karena saya itu bisanya melakukan ini, menulis apa yang mau saya bicarakan kira-kira hari Kamis, Jumat. Nah, jadi kenapa saya biasanya Jumat sore atau Jumat pagi, ya karena hal itu. Saya Senin, Selasa, Rabu saya bekerja yang lain, saya Kamis, Jumat saya membicarakan mengenai masalah ini, dan juga untuk program-program anak-anak ini. Nah, jadi untuk hari lainnya memang Senin, Selasa, Rabu saya mengerjakan yang lainnya, istilahnya gitu. Selamat siang, Mama Alais, Sragen, oke. Sragen Cikarang hadir. Mama Miesa HR Surabaya hadir. Oke. Kita stop sampai di sini. Saya mulai dengan materi saya ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Setelah kita mengulas kenapa kosakata itu perlu,
dan kosakata yang bagaimana yang kita perlukan, yang kita akan bicarakan di sini. Karena kosakata reseptif harus ada dulu sebelum ibu dan bapak meminta dia berbicara. Kalau cuman mengulang, yaitu kemampuan menirukan suara dan kata. Tapi kalau kosakata adalah sesuatu yang umpamanya anak ibu bicara, itu adalah sesuatu yang bermakna, bukan cuman mengulang suara dan kata. Jadi ini yang perlu dipahami. Jadi kita harus meng-create kosakata reseptif sebanyak mungkin. Nah, nanti dia bisa berbicara, mengeluarkannya dalam bentuk suara, itu tergantung kemampuan dia mengeluarkan suara itu. Di mana suara-suara itu nanti kita latih. Kalau anak-anak itu nggak bisa, kenapa nggak bisa? Jadi sementara kita konsentrasi memperbanyak kosakata reseptif. Karena tanpa kosakata reseptif, akhirnya nanti program mengeluarkan suara, itu jadinya cuma membeo tanpa dia tahu artinya apa. Gitu ya.